Bab 1359. Aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Tantang Istana Alam Baka. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, berani menantang Istana Alam Baka, lawannya entah bodoh atau sangat kuat. Melihat ekspresi Hades, warrior yang tahu bahwa pihak lain jelas bukan idiot. Terlebih lagi, bagaimana mungkin orang ketiga di rank of martial menjadi idiot? Rank of martial. Rank of martial bukanlah pangkat naga, tetapi kandungan emasnya juga sangat tinggi. Baik Kaisar Golok, Lix Ye atau Nathan Ye, kekuatan mereka sangat-sangat bagus. Tentu saja, dia tidak membandingkan kekuatan orang lain dengan kekuatannya saat ini. Pada saat itu, ketika dia menghadapi dua orang ini, dia tidak berani mengatakan kemenangan 100% ada di pihaknya. Selain itu, pihak lain masih merupakan naga ke-26 dalam daftar. 26. Jangan melihat hanya 26, perlu diketahui bahwa rank of material ini bukan pangkat bela diri. Daftar naga merangkum semua kejeniusan generasi muda di alam semesta ini, peringkat 26 di antara ratusan juta orang, yang tidak lagi bisa digambarkan seberapa menakutkan. Hades tidak bertindak karena seseorang sudah naik. Itu adalah seorang gadis yang menunggangi babi. Seseorang akan berurusan denganmu, bukan? Warrior yang bertanya, menatap Hades. Hades terdiam. Warrior yang berjalan ke Hades, menatap langsung ke Hades, dan berkata, jika tebakanku benar, kamu tidak memberitahuku sebelumnya, dan memintaku untuk meninggalkan dunia spiritual sesegera mungkin. Itu terlibat dalam urusanmu, kan? Hades memandang warrior yang sebentar, dan kemudian berkata, apa yang akan kita hadapi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan, apalagi sesuatu yang dapat kamu ikuti, mengerti? Agak menyakitkan untuk mengatakan itu. Warrior yang berkata, aku pikir kekuatanku cukup bagus sekarang. Hades menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti apa ini, dengarkan aku, bawa orang-orangmu keluar dari dunia spiritual, dengan bakatmu, kamu akan menjadi master yang tiada taranya di masa depan. Ini adalah urusan yang sangat sederhana. Warrior yang memandang Hades untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, Hades, aku ingat ketika aku dalam kesulitan, kamu datang untuk membantuku tanpa mengatakan apa-apa. Aku pikir ini adalah persahabatan. Sekarang, kamu sedang dalam masalah, dan kamu ingin saya pergi, dan aku bertanya padamu, apakah menurutmu aku akan pergi? Apakah menurutmu aku akan pergi begitu saja? Dia telah berhubungan dengan banyak bangsawan Istana Alam Baka berkali-kali, tetapi dia masih tidak tahu detail Istana Alam Baka, dan dia tidak pernah bertanya. Kekuatan ini masih sangat misterius. Meski begitu, ia memilih berdiri di sisi Istana Alam Baka. Tanpa itu, Hades ada di Istana Alam Baka, gadis buta juga di Istana Alam Baka, dan Istana Alam Baka pernah membantunya. Itu kalimat yang sama, kehidupan warrior yang adalah bahwa dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang menyakitinya, dan dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang membantunya. Balas dendam untuk dendam, balas kebaikan untuk kebaikan. Hades memandang warrior yang dan berkata, kali ini kita akan berurusan dengan orang-orang dari dunia hebat, mengerti? Dunia yang hebat. Mata warrior yang sedikit menyipit. Dia secara alami tahu dunia besar. Melanimo berasal dari dunia besar. Selain Melanimo, Wuji juga pergi ke sana. Di dunia besar, bahkan Wuji hanya dapat dianggap biasa di dunia besar, bisa dibayangkan betapa menakutkannya dunia besar ini. Warrior yang tidak menyangka bahwa seseorang dari dunia besar yang akan berurusan dengan Istana Alam Baka.
Pada saat ini, Hades berkata lagi, juga, ini adalah masalah kami sendiri di Istana Alam Baka, biarkan kami selesaikan sendiri. Kamu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata Hades, mengatakan, Hades, aku tahu kamu memiliki niat baik dan juga demi aku. Tapi, kamu tahu emosiku. Jadi, berhentilah berbicara seperti itu, oke? Hades memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu akan berubah pikiran nanti, karena ini di luar kemampuanmu. Mungkin. Warrior yang tersenyum, lalu berkata, mengapa ada orang yang mau berurusan denganmu? Kamu akan segera tahu. Setelah Hades selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang. Warrior yang terdiam, tak perlu dikatakan, Istana Alam Baka pasti dalam masalah kali ini. Dilihat dari tampilan dan sikap Hades, kali ini pasti tidak sedikit. Warrior yang menatap kehampaan. Pada saat ini, di kehampaan, gadis penunggang babi telah bertarung dengan pria bernama Ye Sun Huan. Setelah membaca nafas, warrior yang menggelengkan kepalanya. Jeritan tiba-tiba bergema di kehampaan, dan kemudian, sesosok Taois menyapu ke kedalaman langit berbintang, dan menghilang dalam sekejap mata di ujung garis pandang. Melarikan diri. Itu adalah malam yang menyenangkan. Dalam kehampaan, gadis penunggang babi menatap langit berbintang dengan palu di tangan, dan ada sentuhan penghinaan di sudut mulutnya. Segera, gadis penunggang babi melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu kembali ke aula utama. Apa yang terjadi? Bendiko Xiao bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu persis, tetapi Istana Alam Baka mungkin dalam masalah. Setelah berbicara, dia memandang Bendiko Xiao dan berkata, kalian orang-orang dari Kingsu harus dievakuasi. Sebagai dekan, tolong pergi dan jemput orang-orang dari Kingsu dengan Bibi Xiao. Hanya orang-orang dari Kingsu dan perguruan rusa putih mundur dari dunia spiritual. Dia tidak akan khawatir, jika tidak, dia akan diikat di sini. Sebenarnya ia menyayangkan tidak menurunkan kapal awan alam kehampaan. Kalau ada kapal awan alam kehampaan, kecepatan penjemputan orang akan jauh lebih cepat. Sayangnya, kapal awan alam kehampaan sedang digunakan oleh Qiano Lin dan lainnya saat ini. Bendiko Xiao mengangguk, tidak berbicara omong kosong saat ini, dan menghilang langsung ke lapangan bersama Liana Xiao. Setelah Bendiko Xiao dan Liana Xiao pergi, warrior yang memandang Jeffrey Su dan berkata, tetua, semuanya sudah siap, kita akan segera meninggalkan dunia spiritual. Jeffrey Su mengangguk, lalu berkata, beberapa orang tidak mau pergi. Warrior yang terdiam sesaat, dan kemudian berkata, singkirkan mereka yang tidak mau mengikuti kita, dan biarkan mereka tinggal jika mereka tidak mau. Aku mengerti. Jeffrey Su mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Segera, para siswa dan tetua di aula utama semua mundur, hanya menyisakan warrior yang dan Clara Xiao. Kamu akan membantu Istana Alam Baka, kan? Clara Xiao bertanya. Warrior yang berkata, sebenarnya, mereka mungkin tidak membutuhkan bantuanku. Baginda Istana Alam Baka memiliki kekuatan sangat kuat, dan ada juga kekuatan seorang gadis buta tidak terlalu kuat, tetapi sangat menakutkan. Seperti yang dikatakan Hades, jika mereka benar-benar tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka tidak ada gunanya dia pergi. Namun, dia memutuskan untuk tinggal di dunia spiritual untuk melihatnya. Jika bukan karena bantuan Istana Alam Baka, dia kembali ke dunia spiritual, Rahasia Lu dan Grace Yu Kingsu dan lainnya, dan perguruan rusa putih.
Clara Xiao dan Bendiko Xiao dan lainnya mungkin sudah musnah. Sekarang Istana Alam Baka dalam kesulitan, dia secara alami ingin membantu. Clara Xiao meraih tangan warrior Yang dan berkata dengan lembut, hati-hati. Dia tahu tentang kekuatan Istana Alam Baka, dan masalah dengan kekuatan ini pasti tidak akan menjadi masalah kecil. Warrior yang mengangguk, lalu meraih Clara Xiao dan membawanya ke lantai 3 pagoda Hongmeng. Di sini, Clara Xiao memandang warrior yang bingung. Warrior yang berkata, jika kedepannya kamu ingin berlatih, berlatihlah di sini. Lantai 3 pagoda Hongmeng adalah ruang latihan yang menantang langit. Orang yang berlatih di sini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tentu saja, dia tidak akan membuka ruang pelatihan ini untuk orang luar, tetapi Clara Xiao jelas bukan orang luar. Apalagi sekarang dunia spiritual tidak aman, dia tidak ingin Clara Xiao terus tinggal di luar, yang paling aman adalah menjaganya di sisinya. Clara Xiao melihat sekeliling, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dia tidak suka berhubungan dengan orang sama sekali, dan berkultivasi di sini, dia tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat bersama warrior yang setiap saat. Setelah hangat dengan Clara Xiao untuk sementara waktu, warrior yang kembali ke dunia nyata. Di luar aula, warrior yang memandang ke langit. Di atas kehampaan, itu sangat tenang. Tidak ada angin atau awan, dan ketenangan itu tidak normal. Tenang sebelum badai. Warrior yang duduk bersila di tanah, menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, Gracia Lu, Grace Yu dan yang lainnya akhirnya tiba di perguruan rusa putih. Grace Yu telah tumbuh sedikit dan Gracia Lu menjadi lebih dewasa. Sudah kembali. Grace Yu memiliki senyum di wajahnya. Warrior yang mengangguk dan hendak berbicara, namun Gracia Lu berjalan tepat di depannya dan memeluknya. Gracia Lu tidak berbicara, hanya memeluknya dengan erat. Warrior yang dengan ringan menepuk punggung Gracia Lu dan berkata, aku membuatmu khawatir. Gracia Lu melepaskan warrior yang dan berkata, jangan bermain dan menghilang di masa depan. Tidak lagi. Warrior yang mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di pipi Gracia Lu dan berkata, aku tidak akan berada di sini lagi. Dia tahu bahwa setiap kali sesuatu terjadi padanya, Clara Xiao dan Gracia Lu akan sangat khawatir. Dia bisa merasakan perasaan itu. Jadi, kali ini, dia memutuskan untuk membawa Clara Xiao dan gadis-gadis lain bersamanya. Gracia Lu sedikit mengangguk, lalu ekspresinya kembali normal, dan dia berkata dengan serius, apakah akan terjadi sesuatu pada dunia spiritual? Warrior yang mengangguk, lalu melirik ke semua orang, dan berkata, sesuatu mungkin benar-benar terjadi di dunia spiritual. Demi keamanan, semuanya ikuti aku sekarang. Setelah selesai berbicara, warrior yang menatap Bendiko Xiao yang ada di sampingnya dan berkata, Dekan, atur dirimu, mereka yang telah mencapai setengah kaisar akan bekerja keras nanti dan membantu semuanya di dunia spiritual. Bendiko Xiao mengangguk dan berkata, oke. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu menatap ke langit dan berkata, semuanya, ikuti aku. Saat suara itu jatuh, warrior yang langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Di belakangnya, banyak orang naik ke langit dan mengikuti warrior yang dari dekat. Tidak banyak orang, tetapi tidak terlalu sedikit, sekitar 10.000. Bagaimanapun, dunia spiritual hanyalah dunia kecil, dan karena ada mata jalan surga di sini, sangat sulit untuk maju di sini. Oleh karena itu, jumlah pendekar hitam yang mencapai tingkat setengah suci ke atas tidak banyak. Segera,
Semua orang telah mencapai kehampaan, dan setelah datang ke kehampaan, banyak setengah suci tidak mampu menanggungnya. Kekuatan mereka lemah, dan tekanan dalam kehampaan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka tolak. Untungnya, Bendiko Xiao dan yang lainnya ada di sana untuk membantu, jadi semua orang sedikit melambat. Pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar, dan kemudian, mata besar muncul di atas kepala semua orang. Mata jalan surga. Begitu mata jalan surga muncul, paksaan yang mengerikan segera menekan semua orang. Merasakan tekanan mata jalan surga dari jarak dekat, ekspresi wajah pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan beberapa praktisi pendekar hitam mau tak mau gemetar. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menunjuk ke atas. Sebuah pedang Hangwang meledak tepat di atas mata jalan surga dengan kecepatan yang tak seorang pun bisa melihat. Ledakan. Mata jalan surga hancur. Pergilah. Suara warrior yang jatuh, dan dia terus terbang bersama semua orang. Segera, semua orang berhenti lagi, karena ada dinding tipis cahaya di atas kepala semua orang. Penghalang langit dan bumi. Mata warrior yang sedikit menyipit, pergelangan tangannya bergerak, Burial Sky muncul di tangannya, Burial Sky terselubung, dan kemudian dia menariknya keluar. Sebuah energi pedang melesat dan menebas langsung ke dinding cahaya. Ledakan. Penghalang itu hancur. Mau pergi? Kembalilah padaku. Pada saat penghalang antara langit dan bumi hancur, sebuah suara datang dari langit berbintang. Di bawah, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, memutar tangan kanannya, langit pemakaman menjadi leluhur pedang, pedang itu disarungkan, dan warrior yang berkata dengan dingin, "Ikuti aku akan lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini." Bersambung.